Mungkin kalau pertanyaan simpelnya saya ke Bang Ray Rangkuti terlebih dahulu. Kenapa sih harus susah payah dengan 4 paslon membuat Pilpres menjadi tidak bisa diprediksi? Karena berlangsung 2 putaran. Kenapa tidak sepakat saja mungkin Golkar, PAN, P3 merapat ke Ganjar, Anies diusung oleh 3 partai, tinggal Pak Prabowo ini seperti apa? Saya kira nggak akan sampai 4, ini paling besar itu 3. Kalau asumsinya misalnya PDI jalan sendiri tidak mungkin, karena kan P3 udah bersama dengan Ganjar ya. Besar kemungkinan PAN juga akan deklarasi terhadap Ganjar, dugaan saya sih. Nah yang belum ini kan tinggal Golkar. Nah Golkar mau merapat kemana? Kan pilihannya cuma kalau nggak ke Koalisi Indonesia Raya, pilihannya ke PDI Perjuangan. Nggak yakin lah nggak akan ada yang mau bersama dengan Golkar kalau itu cuma 2 partai politik. Misalnya seperti yang dibayangkan oleh Golkar bersama dengan Gerindra saja udah cukup gitu. Lalu PKB-nya akan pergi, nggak akan terjadi juga apa-apa gitu. Nah oleh karena itu pilihannya adalah gabung dengan gabung dengan Koalisi PDI Perjuangan atau gabung dengan Koalisi Indonesia Raya gitu. Nah dugaan saya adalah sebetulnya kan dengan situasi yang seperti sekarang ini Golkar yang agak kesulitan. Karena sampai sekarang target mereka mencapreskan Erlangga sebagai calon presiden itu memang nggak realistis gitu loh. Dan itu target utama mereka, itu yang memungkinkan mereka agak lambat di dalam hal menentukan sikap politik gitu. Oke, saya ke Bang Doli. Bang Doli seakan-akan ini Golkar agak di ujung tanduk ini. Mau tidak mau pilihannya merapat ke Ganjar atau kemudian bersama dengan Pak Prabowo. Tidak ada lebih dari 2 pilihan itu, harus memutuskan ini. Bagaimana Bang Doli? Itu kan dugaannya Pak Ray, ya kan. Kalau kita kan enggak, ya, artinya begini. Ya maksudnya kita berjalan dengan sebagaimana mestinya aja. Jadi nggak bisa disimplifikasi. Apalagi kan Pilpres kita ini sekarang itu digabung dengan Pilpres, ya Pileg gitu ya. Jadi banyak sekali variabel-variabel yang membuat semua partai politik, bukan hanya partai Golkar ya, itu tidak bisa dengan mudah memutuskan dengan cepat gitu. Ya sampai sekarang sebetulnya kan oke lah, misalnya masing-masing atau beberapa partai politik sudah menetapkan calon presidennya, tetapi nanti juga akan belum tentu mudah di dalam menentukan siapa calon wakil presidennya. Gitu. Nah jadi ini masih sangat dinamis ya, dan kami dari awal sebetulnya sudah berkomitmen ya untuk ikut berpartisipasi bagaimana mensukseskan pemilu ini secara berkualitas dengan ikut berpartisipasi di dalam semua kontestasi politik, ya, bukan hanya Pileg tapi juga Pilpres. Nah kemudian nanti akan berkembang pada pembicaraan berikutnya dengan semua partai politik. Sekarang memang kita tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu. Tetapi seperti yang saya katakan tadi bahwa kita juga kan bersepakat juga untuk bisa membangun komunikasi dengan partai politik yang lain. Nah, jadi sekarang ini masih sangat terbuka kemungkinan dengan beberapa opsi. Ya. Tidak bisa kemudian kita membatasi ini akan terjadi cuman hanya 2 apa 3 dan seterusnya. Dan ini masih sangat dinamis. Justru dengan diputuskannya PDI punya calon presiden sekarang ini memulai intensitas pertemuan-pertemuan yang semakin dinamis. Baik, mungkin sekarang saya ke Mas Umam terlebih dahulu. Kalau misalnya 3 paslon atau 4 paslon ini membuat Pak Anies susah untuk menang atau mungkin ini juga menjadi kemudahan untuk Pak Anies bisa memenangi Pilpres? Kalau misal 3 pasang calon, maka kemudian besar kemungkinan yang akan masuk ke putaran kedua adalah Ganjar dan Anies. Karena bagaimanapun juga positioning dari basis pemilih loyal Pak Prabowo di 2024 itu sangat berbeda dengan 2019. Di mana waktu itu basis kekuatan Islam, kemudian kelompok-kelompok yang memang tidak suka terhadap pemerintahan Jokowi terkonsolidasi di sana. Tetapi begitu kemudian masuk di 2024, situasinya berbeda. Pak Prabowo sendiri kemudian kehilangan basis kekuatan Islam, terutama kelompok kanan. Kemudian dia berusaha untuk mendapatkan insentif elektoral dari kelompok kekuatan Islam moderat. Tapi di saat yang sama, dia masih mencoba untuk mendapatkan insentif elektoral dari pendukung Pak Jokowi yang per hari ini terkonsolidasi cukup kuat kepada Pak Ganjar Pranowo. Nah, oleh karena itu ada pembagian yang cukup signifikan yang kemudian terdistribusi secara merata. Nah, oleh karena itu kalau misal kemudian tergantung semuanya pada sikap dan juga positioning dari Pak Prabowo, kalau memilih wakil presiden, memang wakil presiden tidak menentukan kemenangan, tetapi salah pilih wakil presiden dia akan berdampak signifikan terhadap elektabilitas capres dan cawapresnya. Oke.
Ya, sekarang saya ke Mas Willy. Mas Willy, dengan peta yang masih acak seperti ini, apakah Nasdem justru malah senang? Tunggu aja ini, kalau makin banyak paslonnya, kita masih punya kekuatan lebih besar untuk memenangi pilpres. Seperti itu kah? Secara prinsipil, Caca, semakin banyak kandidat, tentu rakyat yang akan diuntungkan. Itu kita bisa memberikan pilihan, bukan hanya mangga, jeruk, durian, atau apel, tapi apa yang kemudian menjadi preferensi publik secara lebih luas. Jadi Nasdem tentu berpegang pada apapun yang menjadi pilihan rakyat. Kalau ini kan big three ya, Anies, Prabowo, Ganjar ini yang selalu menghiasi tiga klasemen atas. Maka kemudian itu sebangun dengan kehendak rakyat. Nah, apa yang menjadi keunggulan Anies dalam hal ini, apa yang dibilang oleh Mas Umam tadi, wow, efeknya itu ada pada Anies yang paling kuat ya, sinyalnya cukup kuat sehingga kita tidak perlu ke atas gunung cari-cari sinyal gitu. Jadi konteks itulah yang kemudian kami mencoba untuk kemudian belajar pada sejarah Pak Jokowi kita ajukan di 2014 juga tidak dengan koalisi yang besar, dengan koalisi yang ramping ya. Itu kemudian terjadi sebuah kekisruhan di DPR bahkan. Nah, ini yang menjadi pembelajaran bagi kita. Tapi sekali lagi dalam akal sehat dan kewarasan kita, semakin banyak kandidat, rakyatlah yang akan diuntungkan karena memiliki pilihan yang beraneka ragam saja. Oke, sekarang saya ke Bang Ferry. Bang Ferry, Adi sempat mengatakan bahwa ini memang momentumnya Pak Prabowo, tapi kalau salah langkah akan end game untuk Pak Prabowo. Kenapa nggak paling simpel aja merapat ke Ganjar meskipun cawapres, atau dengan kemungkinan yang akan terjadi tetap ngotot capres tapi bisa mungkin kalah? Bagaimana? Ya, kalau Pak Prabowo Subianto kan meskipun juga sebagai ketua umum Partai Gerindra, tetapi di dalam hasil semua lembaga survei selalu menempatkan Pak Prabowo di tempat yang tinggi hasil surveinya, elektabilitasnya. Bahkan dalam hasil survei di beberapa lembaga survei dalam 1 bulan terakhir kemarin malah mengalami peningkatan. Jadi sehingga sebenarnya tidak ada alasan untuk Pak Prabowo untuk tidak maju. Bahkan kami sekarang sedang berada dalam posisi yang sangat optimis bahwa dinamika yang terjadi ini menguntungkan kami, dan jangan lupa bahwa Partai Gerindra seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo sekarang ya juga mengalami peningkatan kerja politik di infrastruktur, kader dan pengurus juga luar biasa, apalagi misalkan ditambah dengan Partai Kebangkitan Bangsa yang sebuah partai yang juga luar biasa, dan penguasaan kedua belah partai ini dalam kerja-kerja di lapangan tentu akan menghasilkan sesuatu yang maksimal juga, ditambah dengan elektabilitas dari Pak Prabowo Subianto yang sampai saat ini masih tetap tinggi, bahkan di dalam 1 bulan belakangan ini lebih tinggi. Apalagi misalkan nanti ditambah dengan masuk dan bergabungnya partai-partai lain yang akan menambah kekuatan dari koalisi yang ada di kami, itu Mbak Caca. Jadi santai aja, dan dari sejak awal kan di hasil survei untuk pencapresan memang yang tertinggi ada Pak Anies, ada Pak Ganjar, ada Pak Prabowo, dan kami bergembira hasil terakhir memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan elektabilitas dari Pak Prabowo Subianto. Jadi kita malah justru lagi PD nih Mbak Caca, dan apalagi bekerja sama dengan PKB yang luar biasa juga. Harus PD. Apalagi ditambah dengan kemungkinan malam hari ini semuanya masih PD ya, Golkar bahkan juga Gerindra dan juga Nasdem. Terima kasih Bapak-Bapak, untuk Mas Willy, Bang Ferry, bahkan juga Bang Doli. Nanti sesaat lagi saya akan tanya kepada pengamat. Ini kan seru melihat manuver partai politik, tapi apa sih yang kita tunjukkan kepada masyarakat? Bahwa inilah koalisi terbentuk untuk Pilpres, bukan karena visi dan misi. Karena hitung-hitungan menang, harus menang, jangan sampai kalah. Sesaat lagi.